Mbah, selain sanggar pamujan yang dulunya ada di masing-masing rumah, kebanyakan orang saat ini itu mengertinya bahwa orang kejawen itu sering melakukan ritual di tempat-tempat keramat. Nah, di situ sesungguhnya apa yang dilakukan, Mbah? Apakah sembahyang, memuja leluhur, atau meminta-minta? Wong wilahing jati nuhuni hajat-hajat leluhur Nusantara. Tabe-tabe uluk salam mulia. Tabe-tabe uluk salam mulya. Itu pitakone nggih pada bae. Kowe mong pasar ke jan arep ngapa gitu. Tubuhnya niku ya warna-warna. Tapi kembali kepada topik awal, sesungguhnya banyak juga orang kita yang belum paham. Pergi ke penembahan itu dalam konotasi tertentu. Artinya arep tuku sing warna-warna, akan beli yang macam-macam. Sesungguhnya kalau penembahan itu bukan pasar, kan seperti itu. Bukan pasar, sehingga tidak ada lain sebenarnya di situ ngoceti awak. Apa ya? Ngoceti Mengurai itu. diri. Ya, mengurai diri. Mengurai dirinya sendiri, menyambungkan dengan ardenya bumi ini. Sehingga ibarat listrik ini mau kebakaran, ada ardenya kan, sehingga tidak langsung spontan gitu loh. Ada setan akan menggoda, ya nggak usah cerita setan, terlalu jauh. Tapi ada nafsu yang akan menggoda karena hayatnya itu tinggi di dalam mengurai diri itu, sehingga tidak bisa kebakar langsung, setidaknya demikian. Menghayati diri di Panembahan dan sebagainya. Sebenarnya itu Panembahan itu adalah pokok, artinya manembah kepada dirinya sendiri. Manembah Terus dalam bahasa Indonesia apa, Mbak? manembah dalam bahasa Indonesia ya nggak ada. Manembah ini adalah apa ya, ngoceti awake dewek, Menggali. mengurai dirinya sendiri, unsur apa dalam diri kita, dari bulu, kulit, daging, otot, balung, sumsum, lan sapanunggalane. Ya. Di situ ada apa sebenarnya? Otomatis ada ini raga, terus ada hawa, ada sukma, ada rasa. Nah ini loh yang itu. Ada raga, ada hawa, ada sukma, ada rasa. Itu. Raganya iya memang, tapi unsur, makanya di dalam api ada api, apa itu? Inti api kan. Di dalam manusia ada manusia, inti manusia apa? Sukma kan. Hawa kan. Ya. Rasa kan. Itu loh. Nah, rasa ini kalau diure, rasa, perasaan, rasa, rumongso, ngurumang, pangroso, ngurumangsani. Nah, kalau sukma ini prerogatif. Sukmo dilebih. Jadi tapi uluk salam mulia ya kalau saya mengatakan orang menerima petunjuk, apalagi kalau sekelas para nabi, para ini sukmanya yang bisa menerima, lalu rasanya di dalam diri merekam gitu. Nah, ini cerita jauh lah ke sana. Terus apa yang menjadi itu? Raga, hawa ini adalah setan. Nah, kalau orang sudah manembah itu bisa mengurai dirinya sendiri sehingga tahu rasa, pangrasa, inti rasa, terus kepada sukma, sehingga raga dan hawanya ini bisa bisa memisahkan itu. Samalah juga ketika listrik nggak ada ardenya seperti apa. Jadi intinya orang yang penghayat itu yang berjalan ke Panembahan dan sebagainya itu sebenarnya sedang manembah. Makanya penuh dengan keprihatinan kalau orang sini Adiraja malah berjalan mesti nggak boleh pakai alas kaki gitu loh, karena iya dulunya dalam mengurai, karena sekarang itu aspal panas sehingga pakai alas kaki. Kalau dulu kan masih rumput dan masih masih tanah biasa ibaratnya. Loh, kalau ada pasir panas sekali ya mereka berlari atau menghindar gitu loh. Itu yang agar arda bumi ini
bisa menyatu dengan raganya si manusia itu sendiri lah. Jadi nggak ada istilah ibaratnya orang ke Panembahan ini menyembah watu kayu, itu nggak ada sungguhnya. Dan ini banyak yang perlu mengerti juga, baik orang yang maaf kata yang berskala sempit dalam cara berpikir, apalagi telah terkodifikasi dalam sebuah ajaran tertentu, akan memandang ini keliru. Sebenarnya tidak. Dan yang melakoni ini sendiri juga mungkin karena kurang dalam penghayatannya. Di sana ngalap barokah, di sana ya ada unsur barokahnya itu ya tetap timbul dari diri sendiri dan timbul dari alam raya ini gitu loh. Bukan berarti wah ini saya ke Panembahan, kalau orang Ngadireja itu ke Daun Lumbung nih ibaratnya. Nanti kalau enggak ini, sebenarnya itu cerita yang kebiasaan diadakan harus selalu ada, naluri saja gitu. Tapi intinya itu adalah manembah, tidak menyembah. Kembali lagi saya katakan, manembah bukan menyembah seperti itu. Saya rasa demikian, jadi tidak terlalu hal yang perlu dicerita besar-besarkan atau dikecil-kecilkan, tapi itu adalah prosesi yang telah bergulir dalam cara manembah kepada dirinya, sehingga harus melakukan, diharuskan. Apabila kamu akan menembah pada dirimu, beginilah, itu urun-temurun sehingga. Tapi belum tentu juga yang melakoni itu juga bisa menembah. Artinya tergantung kepada tingkat penghayatan, dan memang di situ juga perlunya guru tuduh. Nah, terus ada lagi nanti ibaratnya, apa bedanya Panembahan dengan petilasan, dengan padepokan kalau istilah sekarang, dengan ibaratnya ya seperti itulah, itu ada lagi perbedaannya. Jadi intinya kalau Panembahan itu ada di masing-masing desa, bahkan ada di masing-masing kota, itu adalah tempat untuk menembah kepada dirimu sendiri, mengure dirimu sendiri sebenarnya. Dengan begitu kamu bisa, kita semua itu bisa menyembah. Caranya menyembah kembali lagi adalah menempati dan menepati garis titis tulisnya hidup dengan pedoman ilmu itu telah konekanti laku niro lawan kas tegese kas nyantosani setya budya pangekese durangkara. Jadi kalau nggak bisa ngekes durangkara ya percuma ke Panembahan. Sama juga ke tempat ibadat pun kalau nggak bisa ngekes durangkara murka juga ya percuma saja. Intinya kan itu, ngekes durangkara murka. Itu, terima kasih. Rasa matur isi kan